Selamat hari Minggu, selamat pagi. Marilah kita mempersiapkan ibadah kita pagi hari ini dengan saat teduh di tempat masing-masing. Saat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Kantate, artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pada minggu hari ini juga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melaksanakan pertukaran pelayan firman sedistrik. Kami menyampaikan salam kepada seluruh jemaat yang bersekutu dalam ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga bagimu. Kita melaksanakan pertukaran pelayan firman se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta sebagai salah satu sarana memelihara kebersamaan dalam pelayanan di jemaat pada bidang koinonia, marturia, dan diakonia, sekaligus menyatakan derap langkah gereja yang berkantate dengan upaya saling mendorong dalam kasih, bertolong-tolongan menanggung beban. Sebab demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Karena itu marilah kita datang menyembah Tuhan. Kita bernyanyi nomor 10, Kidung Jemaat. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilan di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu menyatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Engkau memanggil kami menjadi saksi menyanyikan keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kami.
melalui kata dan perbuatan kami. Memang kami menyanyikan nama-Mu dalam ibadah minggu dan kebaktian sektor. Namun terkadang hati orang lain terluka oleh tingkah laku dan ujar kami yang salah. Tutur kami juga tak semena dan kami menolak orang yang berkesah. Padahal firman-Mu telah mengajar kami, hendaklah kata-kata-Mu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kasihanilah kami ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 15 sampai 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, serukan namanya, bernyanyilah bagi Tuhan.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 7 Mei 2023. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1. Dengan topik Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai dengan ayat 28. 2. Pertukaran pelayan distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari ini Minggu 7 Mei 2023 akan dilaksanakan pertukaran pelayan firman sedistrik. Kegiatan ini diikuti oleh Pendeta Resort, Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH MM yang bertugas melayani di HKBP Cawang, dan Pendeta Fungsional Pendeta Suryani Ida Sihite STH yang bertugas melayani di HKBP Serengseng Sawah, dan yang bertugas melayani di Gereja HKBP Mampang Perapatan adalah Pendeta Sortaria Boru Silitonga STH HKBP Cikanjur. Di ibadah pukul 7.30 WIB Bahasa Indonesia dan Pendeta Sawari Togatorop STH HKBP Cawang. Di ibadah pukul 9.30 WIB Bahasa Batak, kita akan mengumpulkan persembahan khusus dengan menggunakan amplop untuk bantuan mendukung biaya operasional distrik. Penyerahan persembahan akan diadakan setelah ibadah di pintu gereja. 3. Sermon Guru Sekolah Minggu. Pada hari ini Minggu 7 Mei 2023 pukul 11.30 WIB bertempat di ruang sekolah minggu akan diadakan sermon guru sekolah minggu. Diberitahukan kepada guru sekolah minggu untuk dapat menghadirinya. 4. Rapat Panitia Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun. Hari ini Minggu 7 Mei 2023 setelah kebaktian pukul 9.30 WIB Bahasa Batak bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan Rapat Panitia Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada seluruh panitia agar dapat mengikuti rapat tersebut. 5. Qris Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun. Dimulai pada hari Minggu ini, Panitia Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun HKBP Mampang Perapatan akan menempelkan barcode QRIS pada setiap bangku gereja. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan ucapan syukur untuk Pesta Gotilon dan HUT 40 tahun dapat melalui scan barcode QRIS tanpa melalui amplop
Pesta Gotilon. 6. Olahraga bersama. Pada hari ini Minggu 7 Mei 2023 pukul 15 bertempat di Gelora Bung Karno, Seksi Naposobulum akan mengadakan olahraga bersama. Diberitahukan kepada Naposobulum dan remaja untuk mengikutinya. 7. Partangyangan Week. Pada hari Selasa 9 Mei 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian Week D. Week 1 di Tuan Rumahi Keluarga H. Marpaung, Boru Ginting, bertempat di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jemaat Week 1. 8. Penelahan Alkitab. Rabu 10 Mei 2023 pukul 10 WIB akan diadakan PHD lansia bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Kamis 11 Mei 2023 pukul 17 WIB akan diadakan PHD Inak Kamis bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Sabtu 13 Mei 2023 pukul 17 WIB akan diadakan PA Ina Deborah bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. 9. Kegiatan pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023. Dalam rangka kelulusan pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023, maka akan diadakan beberapa kegiatan yang wajib diikuti oleh pelajar SIDI, antara lain: hari ini, Minggu 7 Mei 2023 pukul 14 bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ujian lisan bersama orang tua pelajar SIDI. Hari Jumat sampai dengan Sabtu tanggal 12-13 Mei 2023 bertempat di Kinasih Resort Bogor akan dilaksanakan retreat pelajar SIDI HKBP Mampang Perapatan tahun ajaran 2022-2023 berangkat dari gereja hari Jumat 12 Mei 2023 pukul 9 didampingi oleh pendeta fungsional, Pendeta Suryani Ida Sihite STH, Sintua Marcelina Boris Regar, dan Sintua Res Roberto Sinurat. Hari Minggu 14 dan 21 Mei 2023 setelah pukul 9.30 Bahasa Batak di ruang konsistori lantai 2 akan dilaksanakan latihan KUR untuk pelajar SIDI. Hari Sabtu 27 Mei 2023 pukul 10 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan geladi bersih untuk acara menyaksikan iman pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023. Hari Minggu 28 Mei 2023 di ibadah pukul 9.30 WIB Bahasa Batak, anak katekisasi SIDI tahun ajaran 2022-2023 akan menyaksikan iman maka tidakon haporseaun dilanjutkan perjamuan kudus. 10. Sermon pelayanan ibadah variatif. Pada hari Minggu 14 Mei 2023 pukul 11.30 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan sermon pelayanan ibadah variatif. 11. Paskah Distrik. Pada hari Senin 8 Mei 2023 pukul 9.30 WIB bertempat di Siopo Mapikir HKBP akan diadakan ibadah Paskah Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini akan diikuti oleh Pendeta Resort, Pendeta Hormat Banjarnaur STHMM, Pendeta Fungsional Pendeta Suryani Ida Sihite STH, dan Seksi Perempuan. 12. Kunjungan Inahana Distrik. Pada hari Jumat sampai dengan Selasa tanggal 12-17 Mei 2023, kaum Inahana se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan wisata dan kunjungan gereja di HKBP Sitinjo,
Resort Hole Sidikalang, Dairi. Kegiatan ini diikuti oleh Nyonya Pardede Mas Nida, Boris Simanjuntak, dan Nyonya Napitupulu Sonya Boru Manurung. 13. Jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa jemaat yang sakit. 1. Nyonya Simarmata Asna Boru Simangunsong, Sektor 1, dirawat di rumah. 2. Natades Nanik, Sektor 2, dirawat di rumah. 3. Togu Catur Windu Sihite, Sektor 4, dirawat di rumah. 4. Maruhum Pangiutan Dolok Saribu, Sektor 4, dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 14. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 15. Keuangan terlampir. Persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan menyampaikan persembahan 1A, 1B sambil bernyanyi hidup BN nomor 440 ayat 1 dan ayat 4. Lakukan kehendak-Nya.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, khotbah pada Minggu Kantate saat ini, yang tertulis pada kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 dari ayat 23 hingga ayat 28. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Demikian kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, sebelum kita mendengar penjelasan lebih jauh dari khotbah kita, ada baiknya kami perkenalkan diri kami. Kami adalah Pendeta Sortaria Borus Litonga. Suami saya adalah Pendeta Marudut Happy Siahaan. Beliau bertugas di HKBP Titilayang Medan. Dikaruniakan 4 anak, 3 putri dan 1 orang putra. Bersama saya di tempat ini saya bawa putri pertama saya yang masih duduk di kelas 12, sudah puji Tuhan sudah menamatkan diri dari kelas 12 SMA. Kami bertugas di HKBP Ciganjur sebagai pimpinan jemaat, dan inilah kami Amanginang, jemaat yang terkasih. Kami sapa dalam ucapan bahasa Batak kita, Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita melihat pada khotbah kita tadi bahwa setelah Daud, raja yang kedua, bangkit menjadi raja atas Israel, dia semakin menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi dirinya. Tuhan sangat berkenan kepada Raja Daud, raja yang kedua atas Israel. Dan dia menyadari bahwa Tuhan itu sangat baik kepadanya. Kesadaran itu terbukti ketika Tuhan Allah memberkati Raja Daud dengan berbagai kemenangan. Dia mengalahkan musuh-musuhnya yang sangat banyak, yang bangsa yang besar, yaitu Zebusi dan Filistin. Bangsa yang besar ini ketika mereka sedang mengalahkan bangsa Israel, kita tahu bahwa kisah daripada tabut perjanjian ada di sana. Namun sebelumnya, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, mari kita segarkan sejenak tentang tabut perjanjian. Mengenai tabut perjanjian,
itu dimulai ketika umat Allah dalam perjalanan di gurun pasir atau di padang gurun. Allah sudah memerintahkan umat Israel supaya mereka membuat tabut perjanjian, dan itu terbuat dari emas. Dan apa isi daripada tabut perjanjian itu adalah dua loh batu yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Kedua loh batu ini dimasukkan ke tabut perjanjian. Demikian juga dengan tongkat Imam Harun dimasukkan dalam tabut perjanjian. Tentang tabut perjanjian, kita tahu bahwa tabut perjanjian adalah simbol daripada kehadiran Allah. Di mana ada tabut perjanjian, maka di sanalah ada Allah. Ada Allah yang menyertai, ada Allah yang memberkati umatnya. Di mana ada tabut perjanjian, maka di sanalah kehadiran daripada Allah. Mengenai tabut perjanjian, ketika bangsa Israel hendak memasuki tanah Kanaan, mereka harus melewati satu kota, yaitu kota Yeriko. Kita tahu bahwa Tuhan menyuruh mereka berjalan berkeliling sambil berseru, sambil bernyanyi. Tetapi bawalah tabut perjanjian di depan daripada barisan. Maka kota Yeriko roboh, hancur. Mengenai tabut perjanjian, kita juga tahu, ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, di mana mereka yang memahami atau percaya di mana ada tabut perjanjian, maka di sanalah Tuhan Allah memberkati. Pernah terjadi pertempuran antara Israel dan Filistin, bangsa yang besar itu. Orang Israel pada saat itu sudah melakukan kecemaran dan melakukan dosa-dosa, di mana ketika umat Allah yang kudus ini melakukan dosa, maka Allah pasti akan melakukan hukuman kepada mereka. Mereka mulai cemar, mereka mulai bersentuhan dengan dosa, dan itu sangat mendukakan hati Tuhan. Maka ketika orang Israel berhadapan dengan orang Filistin, orang Israel memukul habis, orang Filistin memukul habis umat Allah, dikalahkan umat Allah. Pada saat itu ada di sana anak-anak daripada Eli. Mereka kembali mengenang sejarah di mana ada tabut perjanjian. Disitulah kehadiran Allah. Di sanalah Allah yang memberkati. Kita sudah salah. Pantas saja kita kalah bahwa tabut perjanjian kita tidak bawa ke medan perang. Oleh karenanya mari kita jemput, kita bawa ke medan perang, kita pasti menang. Mereka kembali bawa tabut perjanjian ke medan perang. Tetapi apa yang terjadi, ibu bapak saudara-saudari yang terkasih? Umat Allah toh juga dipukul habis, dihabisi. Mereka kalah, mereka bersedih, mereka meratap. Di mana Allah? Allah sudah murka terhadap umatnya. Dan yang paling menyakitkan, menyedihkan, tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin. Beberapa puluh tahun orang Filistin mengambil tabut perjanjian. Dan itu adalah satu kesedihan yang sangat di hati daripada umat Allah. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, oleh karenanya coba bayangkan mulai daripada zaman Eli, kemudian muncul raja pertama Daud, kemudian muncul raja kedua Daud, raja pertama Saul, kemudian raja kedua Daud. Maka David merasakan penyertaan berkat Tuhan yang begitu besar kepadanya. Maka ketika dia berperang melawan orang Filistin,
dan umat Allah menang, yang ada di benak di hati daripada Raja Daud pada saat itu, tabut Allah, tabut perjanjian harus dikembalikan ke tempatnya, yaitu ke Yerusalem. Maka dia mengatur tata cara, bagaimana cara mengembalikan, membawa pulang tabut perjanjian yang sudah puluhan tahun di tangan daripada musuh. Beberapa kali, ini bukan pemindahan daripada tabut perjanjian itu, ibu bapak, bukan sesuatu perkara yang mudah. Dalam sejarah atau Alkitab kita juga mencatat, beberapa kali tabut perjanjian harus berhenti di suatu tempat. Ada yang harus dilakukan. Dan yang paling menyedihkan kita melihat bahwa suatu waktu ketika tabut perjanjian sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem di Kiryat Yarim, entah bagaimana tabut perjanjian ini hendak terjatuh atau tergelincir. Maka Uza yang spontan memegang tabut perjanjian harus mati. Pemindahan tabut perjanjian bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu hanya boleh disentuh, dibawa oleh satu suku, yaitu suku Lewi. Makanya ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, dalam penantian, dalam perjalanan, Raja Daud sudah menantikan kapan saatnya, kapan tiba satu kerinduan yang sangat, kapan tiba tabut perjanjian di Yerusalem, ibu kota kerajaan pada saat itu. Dan ketika tabut perjanjian Allah sampai tiba di Yerusalem, 1 Tawari pasal 15 ayat 19 dikatakan di sana bahwa Daud menari-nari, Daud bersorak-sorai. Bahkan Mikal, yaitu anak atau putri daripada Saul, merasa jijik. Molo di bahasa Batak, dohonota hirana magigi mamereng pangalaho di rajai. Bagaimana seorang raja yang seharusnya menunjukkan wibawanya, tetapi malah bertingkah seperti anak-anak, menari-nari, bernyanyi, melompat-lompat. Mikal melihat ini, bagaimana ini seorang raja ini? Nah, waduh, raja tahu. Nong senu do, nong ritik do, nong gabedak danak do. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah ekspresi, itu adalah kegirangan yang sangat luar biasa ketika yang dia rindukan sampai di Yerusalem. Maka ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya perikop khotbah kita saat ini itu adalah bagian daripada nyanyian puji-pujian Daud kepada Allah ketika tabut perjanjian itu sudah sampai di Yerusalem. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, dia sudah mempersiapkan waktu, mempersiapkan sebegitu matangnya. Bahkan dia memilih penyanyi yang paling bagus pada saat itu, penyanyi dan pemain musik, yaitu Asaf. Dia menghadirkan Asaf untuk bernyanyi sambil memainkan peralatan musik untuk menyambut tabut perjanjian. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, maka marilah kita melihat apa isi daripada nyanyian pujian daripada umat Tuhan. Kita melihat pada ayat 23-24. Daud mengajak umat untuk mengakui bahwa Tuhan itu adalah Raja. Dia berkuasa atas segala bangsa. Dia berkuasa atas segenap alam semesta. Tuhan itu adalah Raja, berkuasa atas seluruh bangsa dan berkuasa atas seluruh alam semesta.
Daud mengajak semua umat, bahkan semua bumi, bukan hanya umat manusia, bukan hanya umat Allah, tetapi bumi ini juga harus turut bersukacita, harus turut menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan biarlah kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan diceritakan turun-temurun. Kemuliaan Tuhan diceritakan dan diberitakan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, pada ayat 25-27 kita melihat bahwa Tuhan bukan saja pencipta, bukan saja hanya pencipta langit dan bumi, tetapi ia adalah penyelamat. Dang holam manopai bana, alai di parmudu-mudu ibana do sudena tiro panai, dan dia menyelamatkan semua yang dia ciptakan. Sehingga Daud memuji Tuhan, Daud membesarkan nama Tuhan. Pekerjaan Allah adalah pekerjaan yang luar biasa, di luar daripada nalar manusia, di luar daripada kekuatan manusia, dan janjinya adalah pasti, tidak ada yang dia ingkari. Ia memuji Allah sebagai Allah pencipta, yang kemudian juga menyelamatkan umat manusia. Bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, pada ayat 27-28 kita melihat keagungan dan semarak ada di hadapan Allah. Allah itu adalah agung, dia adalah penuh kedahsyatan kekuatan, dan ada sukacita bersama Tuhan Allah. Jika kita mengaku bahwa Tuhan itu agung dan besar, maka kita harus menyanyikan, menaikkan syukur, beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, bahwa nyanyian tidak pernah lepas daripada hidup orang beriman. Nyanyian tidak pernah lepas dari hidup orang beriman kepada Tuhan. Gereja tidak bisa tidak bernyanyi. Gereja tidak bisa tidak bernyanyi. Artinya gereja harus selalu bernyanyi, bahkan gereja yang benar harus bernyanyi. Adakah ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita dengar atau kita lihat gereja yang tidak bernyanyi? Gereja yang tidak memuji Tuhan? Tidak ada. Nyanyian tidak bisa terlepas daripada orang beriman dan gereja Tuhan. Itu sebabnya ibu, bapak, minggu kita adalah minggu kantate, mengajak kita untuk bernyanyi. Nyanyikanlah satu nyanyian baru bagi Tuhan. Edeho kamu ma edenai baru di Tuhani. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada dari kita yang mengatakan, inang padita, bolo soal nama redeodo, adung do talenta tertentu dilihat Tuhani. Apakah hanya orang-orang yang bertalenta demikian yang diizinkan masuk ke minggu kantate atau berkantante? Molo akana fals nabil suarana buang musema. Tidak semua orang bisa bernyanyi dengan bagus atau mempunyai talenta bernyanyi. Lalu bagaimana dengan yang suaranya pas-pasan? Apakah mereka tidak diizinkan berkantante? Tidak, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru bukan berarti kita harus mengubah, menciptakan satu lagu. Dan lagu yang baru kita cipta, baru kita nyanyikan. Bukan. Tetapi nyanyian baru adalah nyanyian sekalipun itu sudah lama, tetapi bagaimana kita di dalam hati yang baru, di dalam iman yang baru, kita menyanyikannya. Menyerahkannya kepada Tuhan sebagai pujian kita, sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Itulah nyanyian baru. Bagaimana? Itu adalah kondisi hati. Apakah hati kita benar-benar ingin menyerahkan,
melantunkan, mempersembahkan lagu kita itu dari hati yang terdalam? Atau masihkah kita bernyanyi sebatas enak saja, nikmat saja bagi kita? Itu makanya ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, mari perhatikan bagaimana sikap hati kita bernyanyi. Adong doa mang do tahuinang, dah kritikan dah masukan dong. Dalam pelayanan ini kami melihat ada punguan-punguan gitu ya, punguan kategorial. Mereka mempersiapkan kornya. HKBP tidak lepas dari kor Yamang ya, Inang ya. Mereka mempersiapkan dengan sangat matang. Lalu ketika hari Minggu seperti ini tiba dan bernyanyi, dan kemudian amin 3 kali. Sesudah amin 3 kali mereka langsung nanya, enak enggak kor kita tadi gitu. Orang tahu do, adong do nafil suara 2, fal suara 3. Makana berjuat tong berlatihan. Makana mau lo dang latihan unang pola marede. Yang dibahas adalah apakah nyanyian tadi enak? Apakah kor yang kita nyanyikan tadi berkenan di hati manusia, enak di telinga pendengarnya? Ido bahin molo adong hamuna amanginang masuk tuah kepunguan kor, molo martangiang perjolo madokko kamu, perjolo ma edeni kor nana yang siedehoni majamitai diri sendiri perjolo. Jamita nama ngolu tu diri. Bukan mau menyenangkan, bukan mau enak didengar orang, tetapi bagaimana itu menjadi khotbah bagi kita, pujian bagi Tuhan, dan khotbah juga bagi orang-orang yang mendengarkan. Tariu tu paredeon, adung notong nama salah mengetusi. Ya ado dibagi hamu manginang cerita ni sahalakina. Namuruk marede, alai pare suamu manorede nomor 3 ida. Adong ma pesta, ada pesta. Jadi dalam perundingan mereka dikatakan, mana yang mau kita nyanyikan? Na tai dehon dung Yesus maringan diau, ima tai dehon jo, ngalileng dak tai dehon inna. Dung Yesus maringan diau, dung Yesus maringan diau. Ini di handkornya itu spontan mengatakan, dah. Jangan itu. Ini anggota kor sudah beberapa kali melihat ekspresi setiap kali nyanyian itu mau dinyanyikan, dia ini seakan-akan marah. Ada apa dengan nyanyian itu? Tibalah waktu dalam pesta tersebut bahwa nyanyian itu harus dinyanyikan. Dia mengatakan, dangulau madirjeni, saya tidak mau. Tu dirjen 2 madileanena. Ya, dipegang oleh dirjen 2, tetapi memang dia sangat bagus dalam hal bernyanyi. Dia juga sangat bagus dalam dirhen. Tetapi ketika dia tidak mau bernyanyi dan tidak mau memimpin, maka kor ini seakan-akan kurang nilainya. Maka mereka membahas dalam pesta tersebut, ay memang atong dagi jangan roham, apalah pesta on, solo ho mangedehon ninta. Ay napano haroa, aurang na ede, dangulo au mangedehon ede, manang buari mek kamu dangulo au mangedehon ede, buasa, ay halet tuhiyat do si maringan, alay, ditadikot doau. Jadi dak cocok ya dehonokku, dung Yesus maringat diau, dak ya si maringat diau ninta. Lau do si maringan ini ditadikot doa. Gara-gara itu saja seseorang bisa tidak pas lagi di dalam menyuarakan, memberikan satu pujian kepada Tuhan. Gudang do yamang do tamuina. Olo do ala pas di edei adong goarina torasna dahulu mangedehon. Ya, pas adong di si
guarina toras na dangulu memang edeho kan, apalagi kadadanak. Ada juga teman saya ini masih selalu saya ingat ketika saya kelas di SD gitu, menyanyikan Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot, bapak di mana sila masih ya. Dia tidak mau menyanyikan itu. Patriot, bapakku, katanya, sedia berkorban untukmu. Lucu-lucu. Dalam hal berjanji ada beberapa hal yang mesti dapat kita lihat ada apa, kita pertanyakan. Kenapa? Bahkan ada juga ibu bapak, dah kumoto hamuna dah. Ada juga nyanyian tidak ada artinya. Ya do pajupak kamu do tamang inang edde naswarung artina. Dang binoto lapatan lalai sa dedehon. Nah lo muar rohana mangedehoni, dah kumoto doksek kita dah. Ada nyanyian, saya tidak tahu entah saya bodoh. Tidak tahu arti daripada yang dia ucapkan, tetapi selalu dinyanyikan. Ibu Tuhamu do yamang do tamuina. Edet tadi halak batak do jujur bangit dehon dia mai. Pabuahamu majon do tau dah halapatan dah. Alai na jujur tadi tadi dehon. Na dia mai nak pedita. Sik si batu marikam di parjoket sor magi kotam di namanya si bambaka jela si bambaka jela. Sik si batu marikam di parjoket sor magi kotam di namanya si bambaka jela si bambaka jela. Tolong jelaskan dulu sama saya ibu bapak saudara-saudari apa arti dari itu ya. Saya tidak tahu entah bahasa Batak yang lain saya tidak tahu. Tetapi sering sekali kita menyanyikan yang tidak kita pahami, yang tidak ada artinya sedikit pun. Asa tak koreksi juga kaparet dotai. Bahkan saya berpikir dulu, saya pernah masuk karismatik ibu bapak. Ini bukan mau menjelek-jelek karena bukan. Jadi ketika perdana saya masuk, mereka sedang dalam ibadah mereka dikatakan itu bahasa lidah ya. Saya pikir sik batu manik kami itu yang menjadi bahasa lidah kan. Dan saya nama di sini. Syala baba ya gitu kan. Sik batu manikam ni parjokai surmai utam ni mangai si membaka jela. Agak mirip kan? Agak mirip. Saya tidak mengerti apa artinya nyanyian tersebut. Dan ada sangat banyak. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, mari kita juga koreksi. Nyanyian itu adalah ekspresi daripada jiwa kita. Mungkin ada sesuatu hal yang ada di benak kita, di pikiran kita, kita tidak mampu mengekspresikannya. Tetapi melalui nyanyian, kita mampu mengekspresikan apa isi terdalam dari hati kita. Jadi murado boto nabang dotamuinang, apakah seseorang itu bersuka cita, apakah dia dalam keadaan duka cita, molo tabege edena. Udah? Saya masih ingat ketika kami masih belajar di STTP Matang Siantar ya. Molo ikan nami gulamo. Gula MO, ikan asin ya. Adong do edde kebesaran nami. Bidang dope naholomi. Setiap ikan asin, apalagi abang-abang di metro itu joloi kan, seakan-akan tidak terima gitu ya. Beta merende maita bidang dope naholomi. Tetapi kalau dia sudah menunya sangat bagus, ya kami puji dengan riang di kau Allah yang besar. Goklas di roha duau dingolukon. Dan itu semangat 45. Jala songonido di jabu. Radong bedo akan apa sebulung ya anak kota teh. Pemuda-pemudi gereja. Kalau dia tadi malam kencan sama pacarnya dan mereka damai-damai saja, tadi pagi pasti nyanyiannya itu enak didengar. Ekspresi tadi malam, alai coba jomar badai nabodari, Bapak Ibu juga akan tahu apa yang terjadi tadi malam.
ekspresi. Gudang natabere ngamang dot tambuinang taringot tu parendeone. Alaina perpudi mah masukam mau. Apakah ibu bapak di dalam bernyanyi lebih banyak lagu duniawi atau lagu pujian kepada Tuhan? Seberapa banyak dari kita ibu bapak saudara-saudari yang pergi ke kantornya, ke tempat pekerjaannya, anak-anak muda dengan teknologi yang Anda miliki. Dia do gumodang tapa bigi-bigi. Aka YouTube naso maripola itu, aka TikTok naso maripola itu. Ada handset, naik sepeda motor, naik kendaraan. Anda pergi menuju kuliah Anda. Apakah pengantar daripada ketika Anda sedang berjalan di jalan besar? Ini Anda nang dohonoku karena itu melanggar ya. Dalam keseharianmu, apakah yang mengisi hidupmu? Apakah lagu-lagu pujian kepada Tuhan? Nyanyian, penyembahan, lagu rohani, buku ede. Hidup tak putar. Seberapa banyak? Mari kita renungkan dalam satu hari. Seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk mendengar hal-hal yang bukan positif? Atau seberapa banyak kita menyanyikan lagu dunia dibandingkan dengan lagu pujian kepada Tuhan? Apakah ibu bapak ketika bangun tidur memutar lagu rohani sebagai pengantar bekerja? Dan apakah itu yang kita putar di mobil kita ketika kita hendak pergi bekerja? Seluruh hidup kita ini harus kita serahkan kepada Tuhan sebagai nyanyian syukur kepada Tuhan. Lihat, Daud, raja yang besar, raja yang berjaya, semua dia miliki, mau harta, mau jabatan, semua dia punya, mau tentara, semua dia punya. Tetapi yang satu ini harus mampu menginspirasi hidup kita orang Kristen. Raja yang begitu berjaya, raja yang begitu besar, tetapi selalu menantikan kehadiran Tuhan. Luar biasa. Kita belum apa-apa ibu bapak, belum apa-apa, tetapi sudah sangat jauh dari Tuhan. 5 menit nunggah maul. Om macam itaku di HKBP Ciganjur 77 kakak. Tetapi yang beribadah saya perhatikan mulai 2 tahun yang lewat. Dan ini merupakan satu misi saya di sana. Bagaimana supaya jemaat ini cinta kepada Tuhan, merindukan kehadiran Tuhan, rindu beribadah kepada Tuhan. Ina ngamang napo sebelum mau lihat dok kamu tutuhani adong HP-han di bagas coro di Hamuna. Isilah, datanglah. 3 jam mahita di sana. Apakah 1,5 jam sampai 2 jam dalam 1 minggu tidak berani kita sisihkan, kita berikan kepada Tuhan? Sesungguhnya dang lobi-lobi, dang teba-teba nanaing lianat tatu Tuhan. Itu makanya memasuki ibadah sebenarnya harus sudah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Segenap hidup kita harus persiapkan. Saya hendak bertemu dengan Tuhan. Saya harus berikan yang terbaik, suara yang terindah, pujian yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia besar. Terpujilah Dia. Anugerahnya besar. Terpujilah Dia. Dak kabilanga kita manginang pasu-pasu di debata di bagasan muluta. Alani molo mulak kamu sian bagas coroon. Renungkanlah. Coba bandingkan.
Daud raja yang begitu besar, punya kejayaan, tetapi dia senantiasa merindukan Tuhan. Adalah lebih baik di altarmu daripada di tempat lain. Kalau saya perhatikan, saya sedih. Dan apakah ini adalah sudah bagian dari kita sekarang? Lebih baik di tempat lain daripada duduk diam di rumah Tuhan. Renungkanlah mulak mahamu di bagasad dame, jala edehok kamu ma hamuliau di Tuhatai. Amin. Martang yang mahita. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan kami berterima kasih atas segala anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang menggerakkan hati kami Tuhan dan memberi sukacita kepada kami sekalian, sehingga kami boleh ambil bagian di tempat ini, duduk manis diam, memuji menyembah nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan bernyanyi yang baik, bernyanyi yang benar, berkantante sebagaimana topik minggu kami yang menyuarakannya. Supaya dari sepenuh hati kami, sepenuh jiwa kami bernyanyi menceritakan kebesaran kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih. Engkau mengizinkan hamba-Mu datang ke gereja HKBP Mampang Perapatan ini Tuhan, memberitakan firman-Mu. Dan ini adalah kali perdana pertama bagi hamba-Mu memberitakan firman-Mu. Hamba berdoa, berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Dari mulai anak-anak, remaja, naposo bulung, ruas ama ina dan lansia. Tuhan berkati mereka sepenuhnya Tuhan. Berkati juga Tuhan para pelayan-Mu di tengah-tengah gereja ini. Demikian juga dengan pimpinan jemaat. Sehati sepikir senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan warta jemaat yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah segala rencana daripada gereja-Mu Tuhan yang izinkan, semuanya itu boleh terjadi oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat umur panjang yang Kau berikan kepada jemaat-Mu. Biarlah hati mereka bersyukur berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas umur panjang yang Tuhan tambahkan. Dan biarlah segala harapan impian mereka Tuhan penuhi. Dan biarlah hati mereka semakin condong kepadamu Tuhan. Mencintai-Mu, mengasihi-Mu dari sepenuh jiwa dan hati mereka. Demikian juga Tuhan kami tahu bahwa bukan hanya sukacita yang kami alami, yang jemaat-Mu alami, namun mereka juga memiliki pergumulan. Oleh karena itu Tuhan, apapun pergumulan daripada jemaat-Mu di tempat ini, mungkin ada jemaat yang sakit. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kami menyerukan nama-Mu yang penuh kuasa, oh Yesus Kristus, sembuhkanlah jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Biarkanlah mereka lepas dari sakit penyakitnya dan sembuh oleh karena kebaikan, oleh karena bilur-bilur Tuhan. Bapa, demikian juga dengan jemaat yang mencari pekerjaan. Mari Tuhan bawa mereka Tuhan, berikan pekerjaan yang layak sesuai dengan impian mereka Tuhan, dan biarkanlah mereka bersukacita atasnya. Berkati juga Tuhan anak-anak kami, anak-anak yang masih sekolah, mencari pendidikan yang lebih tinggi lagi Tuhan. Dalam persiapan-persiapan mereka, mari Tuhan berkati. Dan biarlah anak-anak kami sampai kepada tujuan dan cita-cita mereka Tuhan. Dan nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan. Dan biarlah kami senantiasa merasakan anugerah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajari kami senantiasa berkantante, bernyanyi, menyuarakan suara kami yang terindah.
sebagai sukacita kami atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan demikian juga Tuhan, pada setiap minggunya, pada ibadah-ibadah minggu, biarlah jiwa kami haus memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan pertangyangan lingkungan atau pertangyangan wilayah, supaya kami juga turut serta di dalamnya Tuhan, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan, dan ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian nomor 629, kita kumpulkan persembahan kita. Ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Shalom.